Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Handayani dengan NIM 2305015011020 dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Dr. Abdul Halik, SPD, MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah fonologi mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, nada. Nada atau pitch merupakan suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendahnya arus ujaran terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Nada dalam ilmu bahasa biasanya dilambangkan dengan angka, misalnya 2, 3, 2, yang berarti segmen pertama lebih rendah bila dibandingkan dengan segmen kedua, sedangkan segmen ketiga lebih rendah dari segmen kedua. Dengan nada yang berbeda, bidang arti yang dimasukinya pun akan berbeda. Dalam penuturan bahasa Indonesia, tinggi rendahnya nada suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna. Contoh ketika penutur mengucapkan "aku membaca buku" dengan nada tinggi, sedang, atau rendah, maknanya sama saja. Begitu juga dalam tingkatan lingual yang lebih besar, frase, klausa, dan kalimat. Bahkan, penuturan yang diucapkan secara berlagu, seperti orang yang bernyanyi, pun maknanya sama dengan ketika diucapkan secara biasa. Dalam kaitannya dengan pembedaan makna, nada dalam bahasa Indonesia tidak fonemis. Walaupun demikian, ketidakfonemisan ini tidak berarti nada tidak ada dalam bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Yang kedua, tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Bila kita mengucapkan sepatah kata secara nyaring, misalnya kata perumahan, akan terdengar bahwa dalam arus ujaran itu ada bagian yang lebih keras diucapkan dari bagian lain. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tatanan kalimat atau sintaksis, tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata atau leksis. Dalam tataran kalimat, tidak semua kata mendapatkan tekanan yang sama. Perhatikan contoh pada kata memberi. Ketika diucapkan dengan tekanan pada silaba pertama mem, bermakna sama dengan ketika diucapkan dengan tekanan pada silaba kedua be atau silaba ketiga ri. Terdapat dua fungsi tekanan, yaitu tekanan distingtif dan non-distingtif. Tekanan distingtif berfungsi sebagai pembeda arti saat tekanan keras pada suatu bagian atau segmen dari kata dipindahkan ke bagian yang lain, sedangkan tekanan non-distingtif tidak memiliki fungsi sebagai pembeda arti. Tekanan dalam bahasa Indonesia tidak mengandung distingtif. Namun, tidak berarti bahwa kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak mengandung tekanan. Tetapi yang menimbulkan persoalan adalah di mana letak tekanan keras pada kata-kata bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri, berbagai suku, bangsa yang menyebabkan intonasi yang digunakan oleh orang-orang itu berbeda.
seperti yang digunakan oleh orang Jawa berbeda halnya dengan orang Batak, orang Minang berbeda halnya dengan Sunda, Ambon berbeda halnya dengan Flores. Namun, hingga kini belum ada suatu ketentuan resmi mengenai hal itu. Ketentuan-ketentuan sementara yang ada sekarang dalam beberapa buku tata bahasa didasarkan saja atas pendapat dan rasa dari berbagai orang tertentu. Yang dibenarkan oleh ilmu bahasa adalah pertama-tama kita harus mengadakan kodifikasi intonasi dari semua penutur bahasa Indonesia, atau sekurang-kurangnya beberapa orang yang mewakili berbagai bahasa daerah dan dialek. Baru kemudian dapat ditetapkan kaidah-kaidah yang baku bagi bahasa Indonesia. Dalam tekanan kalimat, terdapat tekanan yang dinamakan tekanan empasis. Tekanan empasis merupakan distintif dalam bidang kata. Dengan tekanan tersebut dibuat jika ada kata atau bagian tertentu dari kalimat yang dipentingkan atau dipertentangkan dengan bagian lain. Misalnya, contoh pertama, anak itu memukul adikku. Contoh kedua, anak itu memukul adikku. Contoh ketiga, anak itu memukul adikku. Contoh keempat, anak itu memukul adikku. Yang ketiga, durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen. Tidak jauh berbeda dengan tekanan. Durasi atau panjang pendek ucapan dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsional dalam tataran kalimat. Contoh dalam tutur, segmen-segmen dalam kata tinggi dan gi masing-masing dapat diucapkan dalam waktu yang sama, tetapi dapat terjadi bahwa seorang pembicara dapat mengucapkan segmen ting lebih lama dari segmen gi atau sebaliknya. Misalnya, tinggi sekali atau tinggi sekali. Dalam hal ini, yang pertama i dari segmen ting diucapkan lebih lama, sedangkan dalam hal yang kedua i dari segmen gi diucapkan lebih lama. Pada umumnya, durasi pada bahasa di dunia tidak bersifat distintif dalam bidang kata, tetapi ada bahasa yang memiliki durasi distintif, misalnya bahasa Sanskerta. Durasi distintif dalam bidang kata biasanya dinyatakan oleh adanya vokal pendek dan vokal panjang dalam bahasa itu. Durasi dalam kata tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam bidang kalimat terdapat durasi yang distintif, yaitu sebuah segmen dalam sebuah kalimat yang diucapkan dalam sebuah kalimat dalam waktu yang lebih lama daripada kalimat lainnya untuk menekan segmen tersebut. Misalnya pada kalimat, pakaian yang dipakai itu mahal sekali. Atau seorang yang berpidato namun mengucapkan bagian tertentu dari pidatonya berwujud klausa, kalimat atau rangkaian kalimat-kalimat dalam waktu yang lebih lambat dari bagian-bagian lainnya. Yang keempat, jeda. Jeda atau kesenyapan ini terjadi di antara dua bentuk linguistik, baik antar kalimat, antar frasa, antar kata, antar morfem, maupun antar silaba. Dalam bahasa Indonesia, jeda ini terasa lebih fungsional bila dibanding dengan suprasegmental yang lain. Perhatikan jeda pada kalimat berikut. Yang pertama, anak pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Pada kalimat kedua, anak pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Dengan demikian, jeda yang agak lama antara anak dan pejabat kalimat 1 dan antara pejabat yang kalimat 2, makna kalimat itu berbeda.
Pada kalimat pertama, yang nakal adalah pejabat, sedangkan pada kalimat 2, yang nakal adalah anak pejabat. Begitu juga frasa buku sejarah baru pada kalimat berikut. Yang pertama, ia membeli buku sejarah baru. Yang kedua, ia membeli buku sejarah baru. Dengan pemberian jeda yang agak lama antara buku dan sejarah baru, kalimat pertama, dan antara buku sejarah dan baru, kalimat 2, kedua frasa tersebut berbeda maknanya. Pada frasa kalimat pertama, yang baru adalah sejarahnya. Sedangkan pada frasa kalimat kedua, yang baru adalah bukunya. Dalam penulisan, untuk membedakan kekaburan makna pada frasa-frasa tersebut, diberi tanda hubung di antara kata yang merupakan penjelas langsungnya. Dengan demikian, keempat frasa pada kalimat tersebut ditulis sebagai berikut. Yang pertama, anak pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Yang kedua, anak pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Yang ketiga, ia membeli buku sejarah baru. Yang keempat, ia membeli buku sejarah baru. Yang kelima, intonasi. Intonasi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga ke perhentian terakhir. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam pembedaan maksud kalimat. Kajian pola-pola intonasi ini, kalimat tanya atau interrogatif, dan kalimat perintah atau imperatif. Intonasi merupakan perubahan titik nada dalam berbicara. Intonasi sering dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, 4 yang melambangkan titik nada atau bulatan yang ditempatkan dalam suatu skala seperti pada balok not musik. Untuk menggambarkan secara garis besar kontur intonasi, yaitu pola gabungan titik nada, sering juga digunakan garis. Bahasa Indonesia mengikuti ritme yang berdasarkan jumlah suku kata. Semakin banyak suku kata, makin banyak pula waktu untuk pelafalannya. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, Ali di sana malam ini. Yang kedua, ayahnya itu di Purwakarta saat ini. Kalimat ayahnya itu di Purwakarta saat ini karena jumlah suku katanya lebih banyak. Pola pengubahan nada itu menyatakan informasi sintaksis sendiri. Bagian kalimat tempat berlakunya suatu pola perubahan nada disebut kelompok tona. Pada setiap kelompok tona terdapat suatu kata yang terdengar menonjol yang menyebabkan terjadinya perubahan nada. Suku kata itulah yang mendapat aksen. Dalam kelompok tona, tidak dapat diramalkan kelompok kata yang mendapat aksen karena sangat bergantung pada apa yang dianggap paling penting oleh pembicara. Aksen biasanya diberikan pada pokok pembicaraan, sedangkan sebutan tidak akan menerima aksen. Pengubahan nada pada suku kata yang mendapat aksen dapat bermacam-macam. Pada contoh di atas, tampak bahwa intonasi kelompok tona pertama menurun. Kemungkinan lain adalah bahwa intonasi pada kelompok tona pertama meninggi. Intonasi naik dapat juga terjadi di tengah kalimat, terutama pada akhir klausa. Pada intonasi serupa, juga kelompok pada kalimat yang mengalami topikalisasi, yakni pengutamaan bagian kalimat yang dikontraskan dengan kata keterangannya.
Apabila kita memperhatikan orang berbicara, maka akan terdengar bermacam-macam variasi intonasi untuk pola kalimat yang sama. Titik nada 4 biasanya digunakan untuk menyatakan emosi yang tinggi, seperti pada orang yang sedang marah, kesakitan, terkejut, atau kegirangan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.